Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ya, this is Manchester United. Inilah Manchester United ya. Memulai pertandingan menurut gua dengan baik. FC Porto ingin langsung mengambil inisiatif duluan. Tapi di awal-awal pertandingan, lini belakang dari Manchester United menurut gua tampil bagus, tampil solid. Mereka menjaga daerahnya dengan bagus. Mereka juga cenderung rapi ya ketika mereka ingin melakukan transisi. Ada beberapa ancaman yang terjadi. Dan Marcus Rashford menurut gue di babak pertama tampil menurut gue ya on fire. Bahkan ya bisa membuka gol duluan bagi Manchester United. Dan gol pertama di pertandingan uh, yang penuh beban, penuh tekanan seperti tadi ini penting. Gua melihat pemain Manchester United sebenarnya di awal pertandingan mereka tampil relax, mereka tidak seperti banyak kabar yang ada di sosial media ataupun juga di media terkait dengan kekalahan menghadapi Tottenham Hotspur, lalu juga tekanan kepada Erik ten Hag. Para pemain menurut gua cenderung tampil relax dan awal yang bagus Manchester United. Bahkan di menit ke-7 sudah bisa mencetak gol melalui Marcus Rashford. Di menit ke-20 Rasmus Højlund menggandakan keunggulan. Rashford memberikan assist. Rashford sangat mengancam di babak pertama. Hampir seluruh serangan dari Manchester United ini berasal dari sisi kiri. Namun sisi kiri dari Manchester United juga sering berusaha untuk ditembus oleh FC Porto. FC Porto sendiri menurut gua secara ringan amatiran mereka kesulitan untuk bisa menembus Manchester United dari tengah. Sehingga walaupun kadang mereka ingin juga melakukan transisi, mereka bisa diarahkan ke samping ya oleh pemain-pemain Manchester United, di mana dalam situasi tersebut nampak seperti ketika misalnya menghadapi Crystal Palace ataupun juga menghadapi Southampton, di mana pemain Manchester United memadati sektor tengah dengan berharap pemain lawan akan lebih memanfaatkan sektor flank dan dibatasi betul area geraknya. Dan FC Porto pun tadi juga demikian. Mereka lebih banyak memanfaatkan area flank khususnya dari sisi sebelah kiri, dan karena mereka kesulitan untuk bisa melakukan penetrasi ke daerah tengah atau jantung pertahanan dari Manchester United, mereka melakukan crossing demi crossing. Nah, gue berharap sebenarnya ketika itu terjadi, lini ataupun center back dari Manchester United ini bisa lebih sigap, bisa lebih siap ya. Karena ini situasi yang menurut gue lebih baik, artinya dalam menerima serangan dari tim lawan daripada mereka berhasil meringsek, berhasil masuk sampai dengan kotak penalti bagian tengah dari Manchester United. Tapi apa yang terjadi menurut gue justru lini back tengah ataupun posisi back tengah dari Manchester United, utamanya Lisandro Martinez yang di babak pertama tadi tampil tidak solid. Di gol pertama menurut gue juga ada kesalahan dari pemain back tengah Manchester United. Matthijs de Ligt pun juga tidak tampil sesolid biasanya. Berpengaruh juga menurut gue di gol yang diciptakan oleh FC Porto. Andre Onana sendiri menurut gue tampil gemilang di pertandingan tadi. Gol yang diciptakan oleh pemain FC Porto menurut gue bola-bola sulit. Andre Onana sangat vital di pertandingan tadi ya. Bahkan di babak kedua dia melakukan banyak penyelamatan yang vital. Lalu juga bola-bola distribusinya menurut gue juga istimewa. Langsung saja menurut gue adalah man of the match seorang Andre Onana. Balik lagi ke situasi Manchester United. Ketika FC Porto bisa mencetak gol pertama, mengecilkan ketertinggalan menjadi 1-2, gua berpikir ini situasi tidak bagus bagi Manchester United. Sekaligus juga ini sebenarnya tes ya, atau ujian. Kenapa? Manchester United sering sekali di musim ini ketika ada situasi-situasi momentum-momentum yang berbalik menguntungkan untuk tim lawan, mereka drop. Mereka perlahan hilang konsentrasinya, hilang fokusnya, tampil ceroboh, tidak disiplin,
akhirnya menyulitkan situasi mereka sendiri. Itu gue khawatirkan. Walaupun ketika masih 1-2, Manchester United juga ya mereka terus berusaha untuk menekan pertahanan dari FC Porto. Marcus Rashford menurut gue ya tampil tajam, walaupun akhirnya balik lagi Rashford juga ada beberapa salah pengambilan keputusan di mana dia kadang sudah penetrasi dari sisi kiri, dia masuk ke tengah, tapi terlalu lama dia mengambil keputusan apakah akan disuting ataupun dibagikan kepada pemain lain. Akhirnya pemain FC Porto sudah berhasil menutup pergerakan dari Marcus Rashford. Tapi menurut gue secara ringan amatiran, penampilan dari Marcus Rashford di babak pertama tadi sangat mengancam ya, terutama dari sisi kiri dan untuk pertahanan dari FC Porto, di mana dia tidak hanya statis di sektor sayap, dia berani masuk ya. 2-3 pemain bahkan berhasil dikelabui oleh Marcus Rashford. Hanya tinggal ketenangan dan juga mungkin komunikasi dengan pemain lain di lini depan. Ketika situasi 1-2 lalu menjadi 2-2, nah disitulah situasi yang tadinya nyaman dari Manchester United berbalik menjadi situasi yang kembali menegangkan ya. Tuan rumah yang sebenarnya berhasil dibungkam, katakanlah demikian, di awal-awal babak pertama, justru mereka balik nih, memiliki momentumnya. Gol pertama dari FC Porto ke gol kedua itu hanya berjarak 7 menit. Artinya apa? Lagi-lagi ini terkait dengan mental, karakter dari pemain Manchester United ya. Dan ini berlanjut di babak kedua, baru 5 menit. Dimana ini termasuk menit-menit vital di pertandingan. Konsentrasi belum seutuhnya Manchester United. Dan ini tidak bisa sebenarnya terjadi. Mereka ini kalau melihat apa yang terjadi menghadapi Tottenham Hotspur ya, di babak kedua, 2 menit menuju menit ketiga mereka kebobolan. Kali ini baru 5 menit mereka juga sudah kebobolan. Dan FC Porto situasi 2-3, mereka sebagai tuan rumah, mereka memiliki kemenangan, mereka lebih berkonsentrasi ke pertahanan. Manchester United bisa akhirnya mendominasi possession. Tapi tantangan selanjutnya adalah bagaimana membongkar pertahanan dari FC Porto. Erik ten Hag menurut gua melakukan kesalahan dengan menarik seorang Marcus Rashford yang seperti gua katakan ya, tampil mengancam sebenarnya di babak pertama tadi. Digantikannya Marcus Rashford dengan seorang Garnacho. Ada hal yang berbeda di sana. Garnacho tidak setajam dan juga seberani Marcus Rashford dari sektor sayap kiri. Dia lebih banyak menyisir lewat sisi sayap dengan sangat minim sekali penetrasi ke daerah tengah dari pertahanan FC Porto, di mana ini sangat-sangat sering dilakukan oleh Marcus Rashford. Dan menurut gua serangan dari Manchester United itu lebih lebih monoton di babak kedua, dengan lebih banyak ya melakukan passing lalu diakhiri dengan crossing. Dan sayangnya juga tendangan-tendangan yang mungkin spekulatif yang dilakukan oleh para pemain dari luar kotak penalti ini juga tidak tepat sasaran. Akhirnya di menit ke-80-an Garnacho akhirnya bisa ya melakukan shooting yang membahayakan Diogo Costa. Akhirnya harus susah payah dengan diselamatkan. Gue juga menilai Manchester United ada banyak perbedaan di babak kedua, di mana misalnya Amad Diallo kembali kurang mengancam menurut gue di babak kedua. Rasmus Højlund juga meredup di babak kedua. Manchester United sering hanya berputar-putar di daerah sepertiga awal pertahanan dari FC Porto. Mereka sekali lagi gue menilai kayak kurang bernyali ya untuk berani melakukan penetrasi padahal ataupun juga kombinasi-kombinasi yang akurat di daerah pertahanan dari FC Porto. Ada situasi kartu merah dari Bruno Fernandes. Ini kartu merah yang menurut gue tidak penting ya bagi kapten. Ini merupakan kartu merah kedua dalam 2 pertandingan. Oke, ketika menghadapi Tottenham Hotspur dia banding dan berhasil. Tapi menurut gue dengan situasi ketika menghadapi Tottenham Hotspur harusnya dia lebih hati-hati. Manchester United sedang dalam situasi tertinggal, skuad dalam tekanan, pelatih juga tentu saja dengan situasi sebelum pertandingan ini kan juga dalam tekanan. Artinya
Dia harusnya bisa lebih wise, lebih bijaksana, lebih hati-hati, tapi justru mendapatkan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah yang menurut gue seharusnya bisa dihindari. Dan dengan situasi 10 pemain, ini justru membuat Manchester United tambah sulit posisinya di pertandingan tadi. Ada pergantian dilakukan oleh Erik ten Hag yang memasukkan Anthony mengganti center back yang menurut gua terlambat sebenarnya dilakukan center back. Karena ya Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt menurut gua secara bertahan nggak banget sih di pertandingan tadi. Terlalu mudah ditembus oleh FC Porto. Di babak kedua sebenarnya FC Porto ketika melakukan perserangan juga mereka lebih sering sporadis dalam melakukan serangan dengan tidak terlalu rapi, tidak seperti di babak pertama, tapi itu pun juga bisa membahayakan lini pertahanan Manchester United. Beruntung Andre Onana tampil vital, excellent di pertandingan tadi. Tugas utama, saving, dilakukan dengan sangat brilian. Karena tanpa penyelamatan yang gemilang dari Andre Onana, Manchester United sudah kalah sih di pertandingan tadi. Dan ketika man of the match itu diraih oleh penjaga gawang, berarti bisa dilihat ya bagaimana sebenarnya lini pertahanan Manchester United ini sangat-sangat rapuh. Beruntung Harry Maguire bisa menyamakan kedudukan 3-3, tapi gua ingin memberikan kredit juga kepada para pemain Manchester United, terutama di atas lapangan setelah turun 10 pemain, menit mendekati akhir, mereka tertinggal 10 pemain, mereka tertinggal juga situasi 3-2, tapi mereka tetap ingin berusaha untuk menyamakan kedudukan ya. Di situ gua harus berikan kredit kepada spirit dari pemain Manchester United yang tetap memaksa FC Porto ini berada pada posisi bertahan. Sehingga tadi seperti tidak terlihat seperti bermain 10 orang ya, padahal Manchester United tadi bermain 10 orang dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Jadi spirit dari pemain Manchester United ini menurut gue secara ringan amatiran ya gue beri apresiasi ya. Karena sekali lagi tidak mudah ketika tertinggal 3-2, sudah unggul 2-0, ketinggalan 3-2 bermain dengan 10 pemain, tapi mereka terus memelihara motivasi untuk bisa mengambil hasil setidaknya seri, dan itu berhasil mereka lakukan. Ya, ini bukan hasil yang memuaskan, kendati pun ya Manchester United sempat unggul duluan, tapi mereka menurut gue yang melakukan kesalahan sendiri akhirnya hanya bisa mendapatkan hasil seri. Dengan hasil ini apakah Erik ten Hag nasibnya akan terus atau tidak ya gue juga tidak tahu, karena kalau gue lihat secara keseluruhan penampilan Manchester United misalnya ketika dibandingkan menghadapi Tottenham Hotspur, jelas ada peningkatan. Manchester United bisa menciptakan 3 gol walaupun tetap kebobolan 3 gol juga ya. Lalu spirit dari para pemain ada perbaikan sedikit ketika mereka ya tertinggal bermain dengan 10 pemain, mereka tetap ada motivasi tinggi, tapi konsentrasi dan juga fokus ini masih terus harus diperbaiki. Ya kurang lebih seperti itu review pertandingan tadi. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.